Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita awali. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Hukum kasih akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita menyesali bersama-sama dengan di hadapan takhta rahmat. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Amsal 22 ayat 4 yang demikian sabdanya, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga dituntut untuk selalu memperbaharui kehidupan kita, sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari Sefanya 2 ayat 3 yang demikian firman Tuhan. "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Mari kita sanggupi dengan menyanyikan, "Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah."
Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja yang ada, baik melalui komisi-komisi yang ada, kelompok-kelompok, panitia, tim, badan-badan pembantu majelis, semuanya tanpa terkecuali. Kami serahkan seluruh kegiatan gereja yang ada ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga dapat berjalan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan juga kami berdoa yang menderita sakit penyakit apapun yang diderita, baik yang sudah lama maupun yang proses pemulihan maupun juga yang sedang sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Melalui sarana obat apapun, segera dipulihkan. Menerima kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan dapat kembali bersekutu bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, maupun melanjutkan segala aktivitas pemberian Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan senantiasa mengasihi bangsa dan negara kami, sehingga melalui pemerintahan yang ada, dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, Tuhan memampukan bagi bangsa negara kami untuk menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama. Terlebih yang saat ini Tuhan, di dalam menyelesaikan pergumulan tentang virus corona, di dalam mengatasi virus tersebut, Tuhan memampukan bangsa negara kami untuk mengatasi siapapun yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan hal tersebut, biar dapat segera teratasi, sehingga virus corona tidak menyebar luas kemanapun dan segera dapat diselesaikan dengan baik, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang ada di dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi kami semua, Tuhan menyertai, menjagai kami semua. Bila kami tetap sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala godaan dan mara bahaya, sehingga kami senantiasa dimampukan di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini sampai usai nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semua yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan menyertai dan memberkatinya.
Ampuni ya Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun dasar persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayat 24 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Adapun pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian syukur Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2, Kubri Persembahan. Sambil puji Yesus, juru selamatku. Dengan sukaria ku beri dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita bangkit berdiri dan mengucap syukur atas persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Kami akan menghantarkan melalui doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama hari-hari yang lalu. Yang Tuhan berikan kepada kami dari pagi hingga malam kembali ke pagi hari. Kami boleh mengucap syukur Tuhan bahwasanya pada saat ini kami mempersembahkan persembahan kehadirat Tuhan, meskipun tidak seberapa, tidak senilai dengan berkat yang Tuhan berikan. Kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi besar kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Ampunilah kami bila mana di dalam doa ini terselip dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau mampukan supaya di dalam membawakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan roh kegelapan, roh penggoda mengganggu dalam peribadatan kami ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir peribadatan ini, dan kemuliaan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam doa yang tidak sempurna ini, kami alaskan di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Palmarum. Minggu ini kita akan belajar tentang rendah hati. Tema kita, rendah hati, tanda anak Tuhan. Itu yang menjadi tema kita pada pagi ini. Dalam bacaan kita, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11, kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam hidup bersama hendaknya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang bagaimana? Tentu tentang kerendahan hati. Sebagaimana Tuhan Yesus yang sebagai Allah sejati, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Tuhan Yesus telah turun derajatnya, turun statusnya dari Allah menjadi sama manusia yang tidak dipertahankan
yang serupa dengan Allah tadi. Belum cukup sampai di situ. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini menjadi luar biasa, tidak biasa. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya, sehingga Allah meninggikan Tuhan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita tadi, rendah hati tanda anak Tuhan. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita bersama sebagai anak Tuhan? Pertanyaannya, sudahkah kita dalam hidup bersama ini dengan rendah hati? Entah disadari atau tidak disadari, dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam berjemaat atau bergereja, bermasyarakat, kadang kita belum menunjukkan kehidupan kita dengan rendah hati dalam hidup bersama-sama. Misalnya kalau ada perbedaan pendapat atau pemahaman yang berbeda, seringkali kita mempertahankan pendapat kita atau pendapatnya sendiri, menganggap pendapat orang lain salah, sementara berpikiran pendapat diri kita masing-masing yang paling benar. Kalau hal itu terjadi, itu pemahaman yang salah. Artinya, belum tentu pendapat orang lain itu juga salah. Kemungkinan bisa benar, dan sebaliknya pendapat kita yang salah bisa jadi. Oleh sebab itu kita tidak boleh menutup diri. Pemahaman bahwa pendapat kita yang paling benar, sementara pendapat orang lain salah. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama di dalam hidup bersama-sama memahami kebenaran yang mutlak hanya milik Tuhan. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau saya menyampaikan warna ini, barangkali Bapak Ibu Saudara berkata itu warna merah. Benar. Sementara orang melihat kalau warna ini bilang atau mengatakan warna itu putih, juga benar. Artinya dari sudut pandang mana
kita melihat. Tidak boleh orang mengatakan, oh itu yang benar merah, oh itu yang benar putih. Tapi kita harus mencoba memahami dari sudut pandang mana kita melihat di dalam kebersamaan. Sebab kalau kita saling mempertahankan pendapat kita yang paling benar, pendapat orang lain salah, bisa menjadi orang sampai ngambek, jengkel, marah. Memang hal-hal itu manusiawi. Tetapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya supaya kita ada kesempatan untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus yang telah memberi teladan, yang mau mengosongkan diri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan kerendahan hati, dengan tulus, hal itu dilakukan. Mestinya kita pun bisa juga sebagai manusia belajar meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu dapat dilakukan. Kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalah. Jikalau pemahaman atau pendapat berbeda dalam keluarga, baik dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mengalah bukan dalam arti kalah, tetapi mengalah untuk kebaikan dalam rangka kerendahan hati. Inilah justru sebagai pemenang orang yang mengerti, memahami, bisa mengalah. Sebab ketika saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, tidak menyelesaikan masalah, selalu berbeda, semakin tajam, menjadi tidak baik. Kadang diperlukan mengalah. Inilah sifat sang pemenang, bukan dalam arti kalah pemahamannya. Saya membedakan antara rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu minder, rendah hati itu tidak sombong atau tidak tinggi hati. Maka kita diajak untuk bersama-sama hidup di dalam kebersamaan dengan rendah hati. Ada peribahasa, padi semakin tua semakin merunduk. Mengapa? Karena berisi, ada bobot, ada bebannya, sehingga merunduk. Tetapi padi yang tidak berisi, tidak merunduk, tetapi akan tegak lurus, yang vertikal sifatnya. Ini menunjukkan tidak ada isinya, tidak merunduk, karena tidak ada isinya. Oleh sebab itu kita bersama-sama akan belajar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Perlunya dengan rendah hati,
Sebab orang yang tinggi hati atau sombong itu awal kehancuran, awal kejatuhan. Karena orang yang tinggi hati akan direndahkan, dan sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Pastikan di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati yang kita wujudkan dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari, sebelum kita terlambat, selama masih ada kesempatan, kita boleh mengawali, boleh belajar, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu menyampaikan, atau tidak perlu kita mempertahankan pendapat kita. Tidak perlu prestis atau gengsi. Siapa diri kita? Kalau Tuhan Yesus pun dapat melakukan dengan kerendahan hati, dengan tulus, pastilah kita pun juga dapat melakukan hal tersebut. Termasuk di dalam menyikapi situasi dan kondisi sampai saat ini. Di negeri kita, keprihatinan kita bersama-sama juga kita sikapi dengan rendah hati tentang virus corona ini. Dengan kerendahan hati Tuhan melihat kita dimampukan dalam hidup kebersamaan di Minggu Palmarum ini, sehingga kita boleh bersama-sama hidup penuh pengharapan dengan kerendahan hati, dan akan boleh menjadi berkat, boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman-Mu boleh menjadikan pengharapan bagi kehidupan kami, dan mampukan kami untuk hidup dengan rendah hati di dalam kehidupan bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kami semua dengan kerendahan hati, adalah kami boleh menghayati hidup sebagai orang yang berdosa. Apa yang kami banggakan tidak ada. Oleh sebab itu kami boleh belajar kerendahan hati seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Apabila di dalam ibadah ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Memuji nama Tuhan, firman Allah jayalah. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Yesus kawan yang sejati.